Padi bersemi di tanah pemimpi. Saya tak pernah menyangka akan menjadi bagian penduduk desa ini. Dulu bersama suami, kami merantau di tempat yang jauh di Pulau Seberang, mengais rezeki untuk kelangsungan hidup di masa mendatang. Hingga 5 tahun berlalu, kami memutuskan untuk pulang. Setelah sekian lama, kampung halaman tempat suami dilahirkan kini masih terlihat sama. Hamparan sawah terbentang menyegarkan pandangan. Keramahan masyarakatnya membuatku nyaman. Inilah desaku, Desa Patihan. Desa yang dikenal dengan wilayah terluas sekecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen ini, 70% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan luas wilayah 583,72 hektar yang 67%-nya adalah lahan pertanian dan dialiri oleh Sungai Bengawan Solo beserta 4 anak sungai membuat tanah ini subur. Konon katanya ada seorang lelaki yang berkelana dan singgah di sini, lalu menetap atau mondok di suatu tempat untuk beberapa waktu. Yang kemudian tempat itu dinamakan Dukuh Pondok. Setelah itu, dia pindah ke tempat lain untuk menetap dan merasa nyaman di sana. Hingga akhirnya tempat itu kini diberi nama Dukuh Jena, yang dalam bahasa Indonesia artinya kerasan. Yang sering dilaluinya kini dikenal dengan Dukuh Patihan, karena ternyata orang tersebut adalah seorang patih dari kerajaan. Dan saat ini nama itu dijadikan sebagai nama desa kami, Patihan. Kemudian setelah patih tersebut tutup usia, dimakamkan di sebuah tempat yang sekarang disebut Dukuh Makam. Desa Patihan terdiri dari 4 kebayanan. Yang menarik bagi saya, ternyata masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya kebayanan 1, di sini dikenal dengan budaya tepos liro atau tenggang rasa. Terdapat 2 keyakinan yang dianut oleh masyarakat, yakni Islam dan Katolik. Meski demikian, mereka dapat hidup berdampingan dan semua mendapatkan peran atau porsi yang sama di masyarakat. Selanjutnya tentang kebayanan 2. Di sini merupakan pusat dari pemerintahan desa, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, kegiatan dakwah, ekonomi, dan pemerintahan berpusat di sini. Begitu juga mata pencaharian masyarakat di kebayanan ini sangat beragam. Namun, kerukunan di antara mereka masih terjaga dengan baik. Melangkah di kebayanan 3. Tempat ini merupakan satu-satunya kebayanan di Desa Patihan yang dilalui aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sedikit berbeda dengan kebayanan lain. Masyarakat di sini masih erat dengan tradisi yang diwariskan oleh orang sebelumnya. Misalnya, gogo pasir. Ini adalah sebutan untuk kegiatan menambang pasir dengan cara menyelam di Sungai Bengawan Solo pada saat musim kemarau. Budaya gotong royong di dusun ini masih sangat kuat. Misalnya ketika awal pandemi yang terjadi beberapa bulan lalu, dusun ini menjadi wilayah orang yang pertama terkonfirmasi positif virus corona di Kecamatan Sidoarjo. Tentu saja hal ini sempat menggegerkan masyarakat, terutama di kebayanan 3. Tapi bukan kebayanan 3 namanya jika tidak peduli dengan tetangga yang terkena musibah. Bersama sukarelawan kampung tangguh di tempat ini, mereka bergotong royong membuat kebun ketahanan pangan.
Di masa pandemi di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan pokok semakin sulit. Dengan adanya kebun itu, masyarakat bisa memetik sendiri sayuran yang ditanam bersama. Ada yang dibagikan kepada keluarga korban, sebagian yang lain digunakan untuk modal menanam berikutnya. Masa pandemi ini berdampak pada seluruh elemen masyarakat, seperti anak-anak misalnya. Sejak dibukarnya makam kuno itu, banyak anak yang datang karena mereka juga tidak masuk sekolah. Menjadi keprihatinan bersama, sehingga pemerintah desa berinisiatif memindahkan perpustakaan yang semula berada di lingkungan kantor ke lokasi tersebut. Di Kebayanan ini ada makanan tradisional yang masih digemari oleh masyarakat, seperti gablok, yakni pecel gendar yang dibungkus daun pisang. Biasanya penjual juga menyediakan aneka gorengan sebagai pelengkap. Hanya dengan uang Rp2.000 kita bisa menikmati makanan ini. Selain itu, ada juga kuliner malam yang buka pukul 9 malam sampai jam 2 pagi. Warung ini diberi nama Tumpang Rusak. Nama unik ini memiliki banyak arti. Pertama, karena bahan utamanya adalah tempe yang sudah busuk. Kedua, jika diberi nama yang baik, seperti enak misalnya. Namun, apabila ternyata rasanya tidak sesuai, maka pelanggan bisa komplain. Ketiga, karena penjual merasa belum baik, maka diberi nama rusak agar selalu berbenah menjadi lebih baik. Mengingat banyak potensi di tempat ini, maka akan dibangun desa wisata. Bahwa di Desa Watian ternyata banyak ditemukan bentuk-bentuk peninggalan sejarah berupa batu atau juga disebut yoni ataupun lingga. Berawal dari situ, pemerintah Desa Watian lalu melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas terkait kaitannya dengan penemuan benda-benda tersebut untuk bisa diteliti dan juga diregistrasi. Setelah kita berkoordinasi dengan dinas terkait, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan registrasi langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan setelah itu, setelah mendapatkan hasil registrasi, kita dari pemerintah desa bersama relawan Kampung Tangguh waktu itu kita berinisiatif untuk mengumpulkan benda-benda tersebut untuk dijadikan satu, karena kebetulan bahwa benda-benda tersebut berada tidak dalam satu lokasi, jadi di berbagai lokasi. Setelah adanya kita mulai pengumpulan benda-benda tersebut, ternyata di tengah perjalanan ya ada bentuk atau muncul suatu kendala, yaitu munculnya perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan. Bahwasanya setelah adanya muncul perbedaan pendapat itu, kita langsung mengadakan musyawarah, berdiskusi dengan lembaga desa yang ada di pemerintah desa kita, juga dengan tokoh masyarakat Karang Taruna untuk menyatukan persepsi. Dan pada saat itu juga malah muncul suatu ide atau gagasan bahwa benda-benda tersebut bisa dijadikan satu bentuk potensi desa untuk kita jadikan desa wisata. Maka dari itu kita bersama-sama dengan warga masyarakat, relawan, dan juga Karang Taruna untuk mewujudkan ide tersebut. Kita mulai sudah ada bentuk kegiatan, yaitu dengan bergotong royong di lokasi tempat wisata tersebut, dan juga kita sudah melakukan berbagai bentuk kreativitas kita, yaitu untuk bisa menata bambu atau kreativitas bambu. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga sudah bisa kita nikmati. Dan untuk perencanaan kita ke depannya, nanti dari pemerintah desa akan membuat satu museum ini yang digunakan untuk mengumpulkan benda-benda
yang kita temukan di lokasi wilayah Desa Patian yang sudah ada saat ini, dan mungkin nantinya bisa kita menambah lagi yang belum bisa kita ambil dari lokasi tempat penemuan. Yang kedua kalinya mengedukasi kepada masyarakat tentang keterbatasan sumber daya kita, yang kita tidak mempunyai sumber daya alam yang indah ataupun potensi yang perlu kita munculkan, bahwa dengan adanya kreativitas, ide-ide inovatif, ternyata kita mampu untuk memunculkan suatu potensi desa di wilayah Desa Patian ini. Yang selanjutnya, untuk tahun ini pemerintah desa sudah menganggarkan untuk menunjang desa wisata tersebut melalui dana desa, dan mudah-mudahan nanti bisa kaitannya dengan program dana wisata desa itu nanti benar-benar bisa terwujud. Dan yang terakhir, pesan kami untuk pemuda-pemudi sebagai generasi penerus bangsa ini, yang pertama bahwa pemuda-pemudi harus bangga dengan potensi dan budaya yang kita miliki. Yang kedua, terus menggali potensi diri dan untuk bisa memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa, budayakan semangat gotong royong, guyub rukun untuk saling membantu, dan juga untuk pemuda-pemudi harus terus berkarya supaya tetap tangguh untuk menghadapi tantangan zaman ini. Sekian. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Melangkah ke Kebayanan 4 ini adalah tempat tinggal saya. Di sini sangat kental dengan religiusnya. Setiap hari ada jadwal pengajian dari anak-anak hingga dewasa. Ada juga pengajian akbar sebulan sekali yang mengundang masyarakat sampai luar kecamatan. Namun semenjak pandemi ini, kegiatan itu ditiadakan untuk sementara. Untuk makanan khas, di sini pernah mendapat juara 1 lomba membuat kudapan berbahan dasar lokal yang diselenggarakan PKK tingkat desa. Ubi crispy. Makanan yang berbahan dasar ubi ungu dengan isian coklat ini merupakan produk inovasi salah satu warga yang digemari oleh kalangan anak hingga dewasa. Jajanan ini cukup kekinian meski berada di pedesaan. Desa kami memang tidak berada di tepi pantai, di kaki gunung, ataupun tempat dengan beragam keindahan yang sudah ada secara alami. Namun kami bersyukur diberi tanah yang subur, dengan semangat siap tempur, membangun desa agar lebih makmur. Budaya daerah tidak harus berasal dari peninggalan para pendahulu. Kita bisa membangunnya sendiri dan mewariskannya nanti kepada generasi baru. Ibarat padi yang tengah bersemi, begitulah desa kami yang sedang meniti sebuah mimpi untuk generasi penerus kami. Tuhan tidak akan mengubah keadaan hambanya hingga mereka mau berusaha mengubahnya.